Sahabat Terang Hidup yang saya kasih, satu kehormatan bagi kita untuk bisa ketemu lagi. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena hari ini kita bahas satu topik penting, yaitu ketika anak kita menggunakan narkoba. Apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu sebagai orang tua kita akan merasa kaget sekali. Mungkin seperti kita mendengar kabar yang betul-betul menghancurkan hati kita. Siapa yang tidak panik? Siapa yang tidak begitu kaget, begitu terkejut, dan sangat menyedihkan ketika mendengar bahwa salah satu anggota keluarga kita, anak-anak yang kita cintai, menggunakan narkoba. Kita tahu pengaruh narkoba begitu luas. Hampir tidak setempat yang bebas dari narkoba. Masuk sampai ke bahkan pedalaman, dan ini sangat mengerikan. Efeknya sangat membahayakan, bisa membuat anak-anak menjadi sakit, membuat mereka tidak bisa sekolah dengan baik, belajar dengan baik, kuliah dengan baik, dan itu bisa mengganggu kesehatan mereka. Bahkan kalau sudah kerja bisa mengganggu pekerjaan mereka. Kalau mereka sudah bisnis bisa merusak juga bisnis mereka. Karena mereka tidak fokus dengan pekerjaan, studi, dengan usaha, dengan bisnis mereka. Karena habis bergumul dengan keterjeratan pada narkoba. Dan bahkan lebih parah lagi, orang bisa kena HIV, AIDS, dan bahkan bisa meninggal dunia. Beberapa orang yang overdosis kemudian harus mengakhiri hidupnya dengan sangat tragis. Nah, ketika kita tahu itu, maka hal yang pertama adalah kita jangan panik. Tapi kita belajar untuk terima ini sebagai satu realitas hidup yang harus kita hadapi. Nah, sebelumnya saya akan membaca 2 ayat dari Injil Matius pasal 19 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus sangat peduli dengan anak-anak. Nah, orang tua pun harus melakukan hal yang sama. Kadang-kadang entah karena kita sibuk atau kita terlalu memikirkan yang lain sehingga kita tidak punya waktu untuk mereka. Tapi ketika kita tahu bahwa ini terjadi, ini satu hal yang sangat menyedihkan. Satu fakta yang kalau kita terima ini sangat memilukan hati. Tetapi ini satu fakta, bisa kena pada siapa saja. Orang tua, anak muda, remaja, bahkan anak-anak bisa kena itu. Dan itu bisa terjadi pada anak laki, tapi juga anak perempuan. Ketika ini terjadi, maka kita jangan frustrasi. Jangan mengata-ngatai dia, menghina dia, merendahkan dia, bahkan mengucapkan kata-kata yang menyumpahi. Tetap tenang. Dan kita terima ini sebagai satu fakta kehidupan, karena kita percaya bahwa ada jalan keluar dalam Kristus. Ya, kita tahu bahwa ada jalan keluar dalam Kristus. Yesus berkata, marilah kepadaku kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ya, ketika kita menghadapi situasi seperti ini, kita tahu ini sangat berat. Kita bisa mengalami banyak sekali goncangan dalam rumah tangga, hubungan suami istri, bisa terjadi konflik dan krisis secara lebih luas pada satu keluarga. Karena salah satu anggota keluarga sudah menggunakan narkoba. Tapi kita tidak boleh berputus asa. Kenapa? Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia panggil kita yang mungkin kita begitu letih. Ya, kita begitu lelah sekali, kita begitu stres sekali. Kita bahkan tidak tidur, kita selalu bergumul lagi karena salah satu anggota keluarga kita menggunakan narkoba. Tapi jangan takut. Mengapa? Ini bukan ending dari segalanya, ini bukan akhir dari segalanya. Yesus mengatakan bahwa aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datanglah, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mengapa? Sebab dia sumber kehidupan. Ada jalan keluar yang terbaik. Nah, anak-anak menggunakan narkoba itu biasanya motifnya coba-coba. Lalu kalau mereka tidak kontrol diri, mereka mulai bertambah menggunakan itu, lalu menjadi adiksi, tergantung. Tetapi ada juga karena tidak sadar, diberi narkoba lalu kemudian menjadi adiksi. Atau mungkin karena pengaruh pergaulan. Nah, anak-anak yang bergaul dengan teman yang kadang-kadang kita tidak jelas, itu sangat berbahaya. Orang tua harus mengontrol itu, memastikan bahwa anak-anak kita bergaul dengan orang yang tepat. Kembali pada poin yang kedua, bahwa sekalipun krisis itu berat, ingat bahwa ada jalan keluar. Entah anak itu mungkin mengalami kesulitan karena adiksi begitu kuat, kita harus memikirkan secara lebih jauh bagaimana menolong dia. Sejauh kita bisa tangani di rumah, kita tangani saja di rumah. Tapi kalau kita mengalami kesulitan, ada banyak tempat untuk bisa kemudian membimbing. Bahkan pemerintah, ada BNN di Sukabumi itu yang khusus menangani ini.
Nah, mereka kemudian dibimbing di sana, dan kita tahu ada banyak juga kemudian yang sembuh. Nah, kesembuhan itu bergantung pada dua aspek. Satu, penanganannya, dan yang kedua adalah anak dan orang tua. Kalau penanganannya itu baik, dan yang kedua orang tua itu mendukung dan anak itu terbuka bekerjasama kooperatif, maka saya percaya bahwa dengan pembinaan yang baik, anak itu bisa mengalami recovery, bisa mengalami pemulihan. Nah, tetapi kalau anak itu menolak dan orang tua tidak begitu mendukung, ditangani secara tidak tepat, ini akan menjadi blocking, menjadi sesuatu yang berat sekali. Biasanya ada 3 pendekatannya. Ada yang bersifat preventif. Kalau anak-anak kita belum kena, kita kasih tahu mereka supaya jangan pernah coba. Kalau mereka sekali coba itu sangat berbahaya. Yang kedua bersifat kuratif. Seperti yang saya singgung tadi, ketika dia kena, kita tahu anak kita menggunakan narkoba, kita menangani dia. Pendekatan yang represif itu lebih bersifat kalau mereka bandar, itu langsung ke ranah hukum, sehingga bukan ke BNN, tapi mereka harus proses hukum. Bahkan beberapa kasus yang sangat berbahaya malah diputuskan untuk tembak mati. Dan itu yang saya katakan bahwa mengapa kita harus melihat bahwa lebih baik sebelum mereka kena kita memberi preventif, tapi kalau mereka sudah kena, kita dengan metode kuratif, kita bisa bawa mereka untuk berjumpa Yesus, karena disitulah kita tahu ada jalan keluar terbaik, dan kita belajar untuk tetap tabah, tetap sabar. Karena ada saatnya Tuhan kemudian menolong kita. Ada harga dibayar, iya. Tetapi ketika kita datang pada Yesus, harga itu terbayar lunas. Kenapa? Yesus menyediakan bukan cuma pemulihan dari narkoba, tapi keselamatan buat anak-anak kita dan kita sebagai satu keluarga, orang percaya. Hal yang ketiga yang penting lainnya ialah ada banyak sekali contoh dari anak-anak yang menggunakan narkoba yang kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini menyangkut dengan sikap hati. Sikap hati itulah komitmen tertinggi kita. Dan Tuhan tahu apakah kita memang merindukan adanya pemulihan. Tuhan tahu isi hati terdalam kita, apakah kita rindu betul untuk bebas dari narkoba. Nah, kerinduan ini akan terungkap dalam sebuah komitmen yang tinggi untuk membuka diri. Dalam pengalaman bertahun-tahun membimbing anak-anak yang menggunakan narkoba, itu ada 2 hal penting. Yang pertama, ketika dia membuka diri untuk Yesus, dia bertobat sungguh-sungguh, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, dia mau untuk belajar firman Tuhan tiap hari. Karena waktu dia belajar firman Tuhan itulah dia mengalami pertumbuhan iman. Dia mengalami pertumbuhan karakter. Dia mengalami proses pendewasaan iman. Dan yang kedua ini sangat penting. Mengapa? Sebab kalau dia bertobat dan dia tidak bertumbuh, imannya itu rapuh. Ketika dia bertobat dan dia tidak sungguh-sungguh membaca firman, imannya itu tidak begitu kuat. Dia mudah sekali goyah, mudah sekali kena badai, dan kemudian dia tergerus di sana, mengalami banyak goncangan. Lalu kemudian dia menjadi bermasalah di situ. Dia back lagi dan dikenal dengan istilah relapse. Apa itu relapse? Adalah orang-orang yang sudah pulih dari narkoba, sudah selesai program pembinaannya, tapi karena dia tidak kuat akarnya, dia tidak kuat basicnya, maka ketika ada godaan, ada stimulasi eksternal atau dirinya, kadang-kadang stimulasi itu tidak selalu eksternal, kadang-kadang internal juga, ada sugesti di situ. Nah, menghadapi sugesti yang kencang, kalau dia tidak punya tradisi yang kuat dalam spiritualitas, dia tidak punya basic kuat dalam karakter, dia tidak punya pertumbuhan iman, kedewasaan rohani dalam Kristus, maka dia sangat rentan untuk jatuh. Dia sangat mudah untuk jatuh lagi. Dan ketika dia relapse lagi, nah seringkali orang-orang yang re-entry seperti ini mengalami proses pembinaan yang lebih lama lagi. Karena ada faktor traumatik di sana, ada faktor boring di sana. Karena dia sudah masuk yang kesekian kali. Dan ini saya katakan bahwa kalau dia tidak punya komitmen, maka keraguan atau kerapuan itu bisa kemudian satu hari menjadi sesuatu yang bisa menjadi hambatan dia untuk mengalami pemulihan sejati. Nah, narkoba itu adalah satu dari 3 yang dikategorikan di Indonesia sebagai extraordinary crime, yaitu baik narkoba, korupsi, dan juga terorisme. Tetapi kembali narkoba sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Tapi bagi orang yang bertobat sungguh-sungguh, punya komitmen sungguh-sungguh dalam Kristus, lihatlah, ada begitu banyak contoh yang mereka sudah sembuh karena mereka bertobat sungguh-sungguh. Lihatlah, ada begitu banyak orang yang nyata, bukan ilusi. Mereka sudah dipulihkan dari Tuhan. Apa yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan? Alkitab katakan bahwa orang mati saja dibangkitkan. Orang kerasukan setan disembuhkan Yesus. Narkoba bukan hal besar buat Yesus. Yang hal besar ialah kalau kita menutup hati, kita tidak membuka diri, dan kita berjalan sendiri, itu yang besar. Tapi kalau kita membuka diri, kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, kita bertobat-tobat, kita bertumbuh, dan kita sungguh-sungguh dewasa dalam Kristus, maka kita bisa menjadi pemenang. Kita bisa mengalami kesembuhan, dan kesembuhan itu berpihak pada orang-orang yang membuka diri dan menerima Yesus dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi.
Sebagai orang-orang yang percaya pada Yesus, kita tahu bahwa ketika kita tahu bahwa salah satu anak kita menggunakan narkoba, tolong supaya kita tidak usah panik. Berat memang. Sedih, siapa yang tidak sedih? Siapa yang tidak berduka dan terluka? Mengapa? Karena kita tahu salah satu anggota keluarga kita, anak-anak yang kita cintai, menggunakan narkoba, terjerat oleh narkoba. Tapi kita jangan sampai panik, lalu frustrasi, lalu kita menjadi depresi, dan bahkan menjauh dari Tuhan. Ini titik di mana kita datang lebih dekat kepada Tuhan. Mungkin lewat peristiwa ini, relasi kita, hubungan kita, fellowship kita dengan Yesus kemudian ditingkatkan, kemudian dijalin lagi. Mungkin kita sudah terlalu jauh, tapi lewat peristiwa ini menjadi anak tangga untuk kita datang dekat kepada Yesus. Dan yang kedua yang penting ialah ada jalan keluar. Apapun masalah kita, Alkitab mengatakan bahwa orang mati dibangkitkan. Ya, orang yang kerasukan setan di Gadara disembuhkan oleh Yesus. Narkoba memang sesuatu yang berat, tapi bagi orang-orang yang datang pada Yesus, bukan kitanya, tetapi Yesusnya yang penting. Ketika Yesus menyelesaikan ini, Dia bahkan bukan cuma menyelesaikan masalah kita, tapi memberikan kita jalan keluar untuk hidup yang kekal. Sehingga ketika kita mengalami ini, kita bisa tahu bahwa kemana kita pergi. Ada jalan keluar terbaik, dan Yesus adalah jalan keluar yang terbaik buat kita. Dan kita lihat yang ketiga bahwa ada begitu banyak, ada ribuan anak-anak di luar sana yang sudah mengalami pemulihan zaman Tuhan. Dan mereka sembuh, mereka kembali sekolah, mereka kembali melanjutkan studi mereka bisa bekerja dengan baik lagi, mereka bangkit dari keterpurukan mereka punya kehidupan yang baik. Beberapa yang sudah menikah, mereka punya anak dan punya kehidupan yang baik. Mengapa? Karena Tuhan menjamah hidup mereka. Yesus menyembuhkan dan memulihkan mereka. Dan selalu ada banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dari sana. Nah, kita menghadapi itu dengan sabar. Kita tidak usah menjadi panik, tapi kita bekerja sama. Tidak perlu kita saling menyalahkan. Karena saling menyalahkan tidak akan menjadi solusi yang terbaik, malah menambah persoalan buat kita. Tapi kita saling mendukung secara positif. Kita tahu bahwa seberat apapun persoalan kita, seberat apapun pergumulan kita, apa yang kita alami, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan selalu bersama kita. Dan ingin saya tutup renungan ini dengan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus memegang tangan kita. Orang tua yang sedang bergumul anak-anak, menolong anak-anaknya, memegang tangan kita dan membawa kita kepada kemenangan sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan shalom buat sahabat terang hidup. Amin.